الله يا الله يا الله يا رب وفقنا لما ترضاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jamaah jamiah yang Abi hormati, alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah, taufik yang selalu dicurahkan kepada kita. Allah yang selalu memanjakan kita siang maupun malam. Allah yang menjaga kita, memberi kita siang dan malam. Itu semua bagi ahli rasa akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah atas hidayah taufik, kita masih diberi kekuatan, keimanan, keyakinan sehingga bisa mampu hadir di majelis yang mulia ini. Sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan, dicatat menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul udma, yang membuahkan ampunan dan rahmat Allah sehingga kita benar-benar diaku dan dimasukkan ke surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, biasa setiap malam Sabtu kita membahas tentang Jami'ul Usul fil Auliya. Sekalipun Abi itu bukan ahlinya, karena jamaah meminta, maka Abi berusaha untuk membahas, mengulas sesuai dengan yang Allah berikan pemahaman, pengetahuan kepada Abi. Namun kurang lebihnya barangkali ada kekurangan, karena namanya pendengar yang melihat mungkin lebih ilmunya, lebih cerdas, lebih pemahamannya. Andaikan Abi ada kekurangan, mohon maaf. Ini sebagai gambaran juga untuk kita, contoh untuk kita supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang baik, belajar seperti mereka para aulia Allah, baik dari hatinya, ucapan, perilakunya. Jadi tasdik bil qalbi, itu etikat dalam hati, kuat keyakinan dalam hati sehingga mampu diucapkan dalam ucapan, diikrarkan dalam ucapan dan dilakukan dalam perbuatan. Sehingga orang ahli Allah itu antara hati, ucapan dan perbuatannya itu tidak bertentangan. Kalau kita kan kebanyakannya hatinya ingin baik, ingin sholat umpama. Gitu. Kadang lisannya ingin sholat, atau lisannya ingin sholat, perbuatannya sholat, kadang hatinya bertolak belakang. Kadangkala hatinya ingin baik umpamanya. Kadang dalam perilaku antara hati ke lisan itu kadangkala menjadi berbeda. Di hatinya ingin baik, kadang ucapan yang tidak baik. Ucapan yang baik kadangkala perilaku tidak baik. Gitu. Bertolak belakang dengan hati gitu. Nah, para kekasih Allah itu sesuai dengan dua kalimat syahadatnya. I'tiqad bil qalbi, kuat hatinya, meyakini kepada Tuhannya, meyakini kepada Allahnya, lisannya pun diucapkan dengan ucapannya,
sebagaimana dia iman kepada Allah, hatinya iman kepada Allah, hatinya cinta kepada Allah, maka di mana cinta kepada Allah, ya ucapannya pun akan selalu bercerita tentang Allah. Dan perilakunya pun insya Allah akan mengikuti syariat apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita kan masih antara hati, lisan, dan perbuatan itu tidak sama. Kita masih munafik, kita masih fasik. Nah, dengan membahas tentang Jamil Usul Aulia, mudah-mudahan kita menjadi inspirasi, menjadi hidayah taufik dari Allah, sehingga kita menjadi orang yang berusaha mengikuti cara mereka. Sebagai al-ulama warasatul anbiya, dia adalah pewaris-pewaris para nabi. Nah, di malam ini adalah kelanjutan menerangkan tentang wali abdal di amalan yang ketiga, yaitu jam'u atau al-jam'u. Jam'u, jama itu suhudul kasrah bil wahdah. Melihat apapun yang banyak itu semata-mata memandang Allah. Nah, ini jam'u ataupun al-jam'u sama. Jam'u di sini artinya menggabungkan seluruh rasa perasaan, pikiran dan pandangan, dan kesadaran itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bermuraqabah, artinya penuh pemusatan perhatian, penuh perhatian, pendengarannya pun penuh perhatian, pemikirannya penuh perhatian. Jadi ditumpahkan semua perhatian demi kekasihnya, demi yang dicintainya, demi yang dimuliakannya, yaitu semua perilaku, pikiran, perasaan, pandangan, pendengaran itu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga membuahkan karakter atau perilaku. Seseorang itu sudah tidak lagi bisa merasakan hal yang ada di sekitarnya. Di mana seseorang sudah mencintai, mengagungkan seseorang, apalagi kepada Allah, maka itu tadi, la maujuda illallah. Tidak ada wujud lain kecuali Allah. Nah, di mana seorang sudah menafikan yang lain, meniadakan yang lain, yang terasa dengan perasaan sirnya itu kuat kepada Allah, maka seseorang itu mengagungkan kepada Allah, merasakan keagungan kebesaran seluruh sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, zatullah, maka seorang kekasih itu dia akan anteng. Tahayul. Tahayul itu kagum atau terkesima lah. Saking asiknya, kadang terjadi fana. Kalau kita sama perempuan mungkin, la maujud atau la maksudah ila pacar kita. Karena kecintaan seseorang itu dengan pacarnya, sehingga dia berdua, sekalipun banyak nyamuk seakan tak terasa. Nah, orang ahli Allah, di mana hatinya sudah musyahadah, sudah ma'rifah kepada, musyahadah kepada, memandang seluruh af'al Allah, asma Allah, zatullah, maka dia tidak melihat yang lain kecuali Allah. Kalau hati seseorang sudah melihat Allah, keagungan kebesaran Allah, yang dirasakan adalah keakbaran. Keakbaran itu mananya seorang kekasih itu hatinya tenggelam di dalam lautan keakbaran seluruh sifat, af'al, asma, zatullah, maka orang itu akan fana. Sehingga dia perilakunya tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Hati seorang abdal itu tidak terpengaruh oleh apapun kecuali Allah. Kecuali oleh Allah saja. Jadi karakternya akan terbentuk dengan sifat-sifat ketuhanan. Dia kuat kepada Allah karena cintanya kuat kepada Allah. Sehingga apapun di dunia ini yang mempengaruhi dirinya, itu wali abdal itu tidak terpengaruh.
Tapi justru kadangkala dia menjadi mempengaruhi lingkungannya, orang-orang yang dekat kepadanya akan selalu diajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang sudah belajar, benar-benar belajar ilmu keagamaan. Dengan ilmu tasawuf atas bimbingan para mursyidnya, dengan suluk-suluknya, maka insya Allah murid-murid atau orang yang mempelajari dan benar-benar melaksanakan suluk, nah itu insya Allah bisa sampai ke arah sana. Kita bukan menjadi seorang wali, ingin menjadi wali abdal, jangan. Tapi bagaimana kita menjadi bercita-cita mampu mencintai Allah. Di samping kita ingin dicintai Allah, tapi bagaimana kita pun mencintai Allah. Mencintai Rasulullah. Mencintai arif-arif billah. Nah, apalagi zaman sekarang. Itu kadang membingungkan orang awam. Nah, kita jangan terpengaruh, tapi lihatlah orang-orang yang soleh. Soleh itu baik, yaitu tadi perilakunya. Orang yang iman itu kuat di hatinya. Lisannya pun berdasarkan iman. Kalau lisannya berdasarkan iman, maka bahasanya selalu waqulu qawlan syadida. Karena firman Allah dalam Al-Quran gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waqulu qawlan syadida. Orang-orang yang iman kepada Allah. Orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah. Waqulu qawlan syadida. Maka berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Pembicaraan yang tidak menyakitkan orang. Pembicaraan yang ke arah yang lebih baik. Nah itu ahli Allah seperti itu. Pembicaraan yang bukan membuat kebingungan umat. Atau membingungkan orang. Singkat, tepat, padat orang ahli Allah itu. Tidak akan keluar bahasanya yang menyakitkan. Itu diantaranya. Kemudian perilakunya pun maka akan berakhlak baik. Dan sekarang itu kita khawatir banyak para yang mengaku dirinya tokoh agama, itu, tapi bahasanya sampai banyak binatang. Padahal manusia itu bukan binatang, Allah murka. Kita jangan ikut-ikutan. Jadi karakter dan perilakunya seorang abdal itu tidak merasakan hal yang ada di sekitarnya. Di saat dia musyahadah kepada Allah itu tidak merasakan apa-apa. Karena hatinya sudah terpengaruh kuat oleh Allah. Magnet hatinya sudah terbawa oleh magnet keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dirasakan, yang ditemui hanya asma Allah, af'al Allah, sifat Allah, zatullah. Jadi asma, sifat, af'al dengan zat itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Cuman hati-hati kita ngaji di sini karena banyak campur gitu. Nanti bagaimana sih kita musahadatul zat, bagaimana kita musahadatul sifat, bagaimana kita musahadatul asma, bagaimana kita belajar musahadatul zat. Nabi sering menceritakan juga kadang-kala tamsilan-tamsilan. Nah, itu nanti akan lebih dimengerti, dipelajari, dihayati, kemudian dirasakan. Jamu dalam pengertian makna yang lain yaitu menggabungkan seluruh hasrat, keinginan, lintasan-lintasan dalam hati dan pikiran dari keterpisahan dalam tingkah ketaatan digabungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk merasakan itu, seseorang harus benar-benar mempelajari dan merasakan di ilmu sirri. Apa itu rasa perasaan? Fa'innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang terrahasia dan apa-apa yang tersembunyi. Nah, orang-orang ahli tareqah, khususnya di Qadiriyah Naqsabandiyah itu, sirri itu fa'innahu ya'lamu sirra. Sirra itu sir. Rahasia itu sir. Apa sir itu rahasia? Rasa perasaan kalau di diri manusia.
Jadi Allah maha mengetahui apa-apa yang dirasakan oleh kita. Karena rasa pun kena diadakan oleh Allah. Nah, itu. Diperjelas wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuruha wa taqwa. Demi diri-diri manusia Allah ciptakan. Kemudian Allah masukkan lintasan-lintasan kejahatan dan lintasan-lintasan kebaikan. Nah, karena firman Allah itu qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mengikuti lintasan kebaikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah dan celakalah orang yang selalu mengotori jiwanya. Maka seorang abdal setelah mempelajari rasa perasaannya, karena manusia itu dikendarai oleh jasad ini dikendarai oleh ruh, ruh dikendarai oleh hati, hati dikendarai oleh sir, sir dikendarai oleh dua lintasan, yaitu fujuruha wa taqwa. Di mana kuat di dalam hatinya fujur, maka lisannya fujur, fikirannya fujur, memandangnya dengan fujur, perilakunya dengan fujur. Maka celakalah orang itu. Nah, wa taqwa di mana? Nah, itu poin-poinnya banyak. Dan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mengikuti lintasan baiknya. Nah, karena di mana hatinya dikuasai oleh lintasan baik, maka lisannya akan berbicara baik, pandangan pikirannya akan baik, pandangannya akan baik, bicaranya akan baik, perilakunya akan baik, nulisnya pun akan baik. Nah itu. Nah, seorang abdal karena tahu bahwa fujur itu perjalanan berkaitan dengan sesuatu yang jahat, lupa kepada Allah, sombong, ria, kufur nikmat, dengki, dendam, unek-unek, jengkel, kesel, pemarah, pembenci, permusuhan, perselisihan, rakus, pelit, kikir, pendengki, pendendam, malas. Nah itu fujur. Nah karena para abdal kekasih Allah itu sudah terlatih dan hatinya, di samping mungkin dia belajar awalnya, karena kebanyakan kita belajar dulu. Belajar ngaji, setelah ngaji dipahami, dirasakan, dipraktekkan. Jadi Quran itu sebelum untuk orang lain, untuk dirinya dulu. Kalau sekarang enggak, Quran itu untuk melihat kesalahan orang. Dan untuk melihat kesalahan orang. Dan hanya untuk orang, dirinya sendiri enggak benar gitu rasa. Nah itu. Jadi, wong ahli abdal itu menggabungkan seluruh hasrat, lintasan, keinginan. Huwal awalu wal akhir, wal zahiru wal batin. Yang kedua, menggabungkan seluruh kemampuan dan ketenangan dalam bertawajuh kepada Allah. Tawajuh itu menghadap Allah. Jadi orang ahli Allah itu, abdal itu adalah yang berusaha selalu berjuang, menggabungkan seluruh kekuatan yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan, ketenangan yang Allah berikan, itu bertawajuh kepada Allah. Allah memanggil kepada orang yang seperti itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa keinginan dan semua lintasannya yang selalu memandang kepada Allah. Gitu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah itu. Tenang itu adalah orang yang mampu memandang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil itu. Irji'i ila rabbiki. Kembali atau berlari atau kembali, selalu di situ kau bersama Tuhanku, bersama Tuhan-Tuhan kita, bersama Allah maksudnya. Radiyatan maradiyah. Karena di mana hatimu memandang Allah, semua kemampuanmu ditumpahkan hanya untuk Allah. Hanya lillah, dia ridha dalam tenggelam dalam Rabbil Alamin. Hatinya kan tenang. Semua lintasan, semua kemampuan seseorang melakukan apapun. Hanya anta maksudnya. Waridaka matlubi.
Atena mahabbataka. Nah, kalau sudah seperti itu, kita dihina orang nggak bakalan marah. Karena Allah tujuannya. Apapun tidak marah. Itu tidak marah. Kenapa? Ridha dengan aturan Allah. Dia sudah melihat keagungan kebesaran Allah. Dia akan selalu melihat takdir Allah. Baik maupun buruk semua. Itu dari Allah. Enak mau ahli Allah untuk pusing. Ya, dia mau ahli Allah dipanggil seperti itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang itu orang yang selalu memenang Allah. Irji' ila rabbiki. Nah irji' itu sekemampuan. Apapun keinginan, apapun lintasan-lintasan itu selalu diarahkan kepada Allah. Itu tawajuh menghadap Allah. Itu orang ahli Allah. Irji, kembali selalu kepada Allah. Suhudul qasrah bil wahdah. Melihat apapun hanya Allah. Nah kita belajar bisa nggak seperti itu? Itu tidak mudah marah. Selalu pikirannya kepada Allah. Karena hidup di akhirat pun ya tergantung sekarang di dunia. Tergantung sekarang di dunia. Jadi orang ahli Allah itu akhirat itu dibawa sekarang. Suratul mustaqim jadi bawanya sekarang, bukan nanti. Jadi ihdinas suratul mustaqim. Nun Gusti tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa yang jalan yang lurus itu? Lurus secara dohirnya. Tidak bertentangan dengan fikih. Tidak bertentangan dengan hukum Islam. Gitu, dengan syara. Dengan aturan-aturan agama maupun aturan pemerintah. Batinnya mustaqim itu mengikuti lintasan-lintasan wa taqwaha. Itu mustaqim itu. Maka suratul bengkok itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah, waladdallin. Mereka salah sasar. Karena hatinya apa sasar? Itu. Dia lupa kepada Allah, dia sombong, dia ria, ujub, takabur, itu juga ya. Jahil, aniaya, syirik, dengki, dendam, unek-unek, jengkel, kesal, dan sebagainya. Nah, itu habis sering menerangkan itu, tapi di hati kita masih bersarang sifat fujur itu. Jadi abdal itu menggabungkan seluruh hasrat keinginannya hanya kepada Allah. Tidak ada lintasan lain, kecuali lintasan-lintasan itu selalu dilarikan, dikembalikan kepada Allah. Irji' ila rabbiki. Untuk apa? Menggapai radiyatan mardiyah. Sehingga orang ahli Allah itu, ada arif billah itu, kita kadang-kala ikut orang-orang alim, orang-orang soleh itu. Kalau sholat itu, terakhir suka ada. Raditu billahi rabba. Orang ahli Allah itu akan ridho dengan aturan dan ketentuan Allah. Karena tadi, radiyatan mardiyah. Jadi Allah akan melimpahkan keridhaan yang sangat diridhoi. Sehingga orang hamba Allah itu ridho. Rabbil alamin. Karena Allah yang mengatur, menciptakan seluruh alam, mengatur dan menentukan. Hendak arif billah raditu billahi rabb. Dia ridho dipertuhankan. Wabil islami dina. Ridho diatur oleh agama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia ridho Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasulnya. Nah Rasulullah tidak ada al-ulama wa rasulul anbiya. Contoh yang soleh-soleh. Coba belum ada ulama kiai kasar. Berpikir nanti orang awam. Oh berarti Nabi lebih kasar kayaknya. Dulu habis zaman kecil belum mendengar itu kiai-kiai orang-orang alim kasar-kasar. Ada juga tegas. Tegas itu bukan berarti marah. Tegas itu bukan berarti kasar. Dulu zaman Nabi itu. Di samping banyak ulama-ulama kiai yang weruh sadurung winara. Weruh sadurung winara. Soleh-soleh dulu. Bahasanya bagus-bagus sekalipun keras gitu. Keras bukan berarti kasar. Keras bukan berarti marah. Keras itu mananya tegas. Tegas dengan marah beda. Yaitu perlu kita ngaji hati supaya kita punya filter. Mana kita yang harus ikuti. Ulama-ulama mana yang harus kita ikuti? Kiai-kiai mana yang harus kita ikuti? Lanjut. Jadi jam'u diantaranya juga mengumpulkan hati dalam bermuraqabah. Udah tadi. Muraqabah itu nginjeng-nginjeng, penuh perhatian. Gitu. Menggabungkan atau mengumpulkan hati. Nah, hati itu karena cucos. Lintasan banyak. Pikirannya sama.
pikiran ngeres, pikiran lurus. Hati, karena pikiran itu tergantung hati juga. Di mana hatinya fujur, ya ini ikut fujur. Pandangannya fujur, bahasanya fujur, perilakunya. Nah, itu kan fujur. Kalau hatinya baik, pikiran baik, lisannya baik, perilakunya baik. Ya coba. Nah, ini kan kita masih jauh dari itu. Banyaklah memohon ampun kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Karena sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Jangan kita merasa bersih. Karena keegoan paling penting itu yang merusak hati kita. Menghancurkan aktivitas kita. Menghancurkan di hadapan Allah. Hina kita punya jiwa sombong di hadapan Allah. Allah tidak suka. Nabi akan ikut dengan Allah tidak suka. Sama orang sombong umpama. Rasulullah tidak suka. Orang Arif bilang tidak suka. Jangan sampai ada di hati kita sombong. Tiada guna. Karena orang sombong adalah tertutup hatinya. Itu dimurkai Allah. Laknatullah itu karena sombong. Setan itu. Abu Jahal, Namrud, Fir'aun itu karena sombong. Itu akan tertutup hatinya. Sulit menerima pendapat. Sulit menerima nasihat. Dan tidak akan pernah menerima apa? Ya mudah tersinggung nih. Karena dia mudah marah. Makna jamu juga itu menggabungkan sama dengan keinginan atau hasrat. Menggabungkan maksud-maksud. Maksud itu keinginan, harapan, pandangan dalam tingkah, suluk dan usul. Suluk itu dengan sendirinya usul. Itu orang-orang abdal itu selalu suluk, perilakunya suluk. Nabi pernah mengajarkan suluk-suluk. Nah, cuman suluknya 40 hari, setelah 40 hari merasa selesai, ya gitu deh, gitu. Udah selesai kayak Ramadan. Itu Ramadan itu suluk, perintah Allah langsung. Gitu. Selama 30 hari, disunahkan oleh Rasulullah malamnya tarawih, baca Quran, tahlil, tahmid, dan sebagainya. Amalan-amalan baik, nah, puasanya zahir wal batin. Zahir yang tidak makan dari mulai imsak sampai terbenam, maghrib. Nah itu termasuk puasa hatinya. Dia tidak marah, tidak benci, tidak ria, tidak sombong, dan sebagainya. Nah wali abdal itu menyatukan tujuannya, pandangannya dalam tingkah mempraktekkan Al-Quran dan hadis, mempraktekkan makalah Arif Billah. Nah, itu sudah diajarkan. Nanti kalau kurang paham boleh nanti ditanyakan lagi, dan suluknya kalau bisa diulang lagi. Nah, Habib tidak bisa menerangkan sekarang, apalagi ini masuk ya sifatnya umum gitu. Nanti takut ada orang niru-niru, tidak ada pembimbingnya, nanti salah. Nah, suluk itu adalah cara untuk bisa wusul kepada Allah. Bukan di dalam sholat saja. Dia melihat makanannya wusul, makannya wusul kepada Allah, minumnya wusul kepada Allah, melihatnya aja wusul, apalagi makannya, apalagi minumnya, semua perilakunya akan wusul kepada Allah, apalagi sholatnya. Karena ibadahnya itu semua wali abdal itu pandangannya ibadah, lisannya ibadah, diamnya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, BAB-nya ibadah, kencingnya ibadah, semua tingkah lakunya ibadah. Nah supaya apa kita bisa seperti itu? Nah itu harus suluk, ndak bisa-bisa. Nah suluk itu belajar mempraktekkan ilmu tasawuf, ilmu tariqah dengan tingkatan masing-masing. Mama tingkat latifatul qalbi, suluknya gimana? Latifatul ruh, suluknya gimana? Latifatul siri, khofi, afa, nafsi, kolab, itu bagaimana? Bagaimana suluknya muraqabah dari muraqabah 1 sampai muraqabah terakhir. Nah itu harus disuluki. Kalau sudah disuluki akan terbentuk perilakunya. Wajahnya baik. Terlihat wajahnya. Ceria, tidak kusut. Bahasanya bagus. Perilakunya antik. Terlihat wajahnya penuh sabar. Wajahnya ceria. Matanya tajam. Tidak ada mata yang matanya ragu-ragu. Lisannya indah dan menyejukkan. Akhlaknya baik.
dan sangat disenangi bagi orang-orang yang mempelajari ingin dekat dengan Allah. Kecuali orang yang tidak suka sama Allah, maka dia akan benci. Sebaik apapun ahli Allah itu, tidak akan pernah baik di mata mereka yang tidak suka dengan ketaatan. Nah, abdal wali abdal itu juga menyatukan hati dan pikiran ketika bertawajuh dalam perjalanan masuk ke alam kudsiyah. Itu ada alam mulki, ada alam malakuti, ada alam sultani, ada alam kudsiyah atau hadratul kudsiyah. Nah, itu untuk membicarakan tentang hadratul kudsiyah atau dari mulai sultaniyah sampai ke kudsiyah itu nanti diterangkannya. Sekilas alam mulki itu ibadahnya seperti kita. Bacaannya bagus, surat rukunnya baik dalam sholat, bacaan dan makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, semua dilaksanakan, tapi hatinya tidak memikirkan Allah. Gitu, memikirkan yang penting sholat, berek ingat mau lupa sama Allah nggak dipikirin. Paling mikirannya fahala. Yang penting melaksanakan kewajiban. Nah, dia mau ingat Allah atau enggak dipikirkan. Nah, orang ahli malakuti adalah orang ahli latifah. Hatinya selalu bagaimana mengingat Allah. Hatinya bagaimana supaya ikhlas dalam semua amal. Berusaha belajar tidak terpengaruh oleh lingkungan. Kalau dia sholat umpama ataupun imam, mau ada mertua, mau ada guru, nggak dipikirkan. Tapi memikirkan bagaimana hatinya ingat Allah, bagaimana hatinya ikhlas, bagaimana hatinya merasa tawadu dan sebagainya. Dia sudah tidak memikirkan fahala, tapi sedang memikirkan bagaimana ingat kepada Allah, bagaimana tawadu, bagaimana ikhlas dan sebagainya. Itu makom malakut. Kalau makom sultani, itu merasa diperhatikan Allah sholatnya, merasa sedang didengar oleh Allah, merasa disaksikan oleh seluruh para malaikat, merasa sedang ditaatkan oleh Allah. Itu contohnya sajalah. Nanti orang kudsi itu sudah bersih hatinya, nah dia tenggelam di dalam lautan keakbaran. Seluruh sifat af'al asma zatullah. Nah itu pun harus suluk. Jebang suluknya enak lah, suluk milenial. Itu para wali Allah tingkat abdal seperti itu. Jadi perilakunya ibadah. Nah, orang abdal itu menyatukan hatinya dan pikirannya ketika bertawajuh dalam perjalanan masuk ke alam hadratul qudsiyah. Hadrat qudsiyah itu hadrat bersih. Nanti di situ dipanggil itu kalau sudah di sana, yaitu tadi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika, itu masuk ke dalam maqam hadratul qudsiyah itu. Kalau sudah di situ nanti ada jaminan. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia takut ada takut. Takut dia dimurkai Allah. Takut dia salah. Takut tidak dicintai Allah. Itu abdal takut itu. Dan takut dirinya itu terbawa arus. Takut dirinya tidak diberi kekuatan oleh Allah. Karena dia sedang bercinta dengan Allah, itu abdal begitu. Karena hatinya sudah tenggelam. Hijrah kepada keagungan, kebesaran, kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tertukar hatinya, mengikuti kehendak aturan Allah. Wali abdal juga, yang namanya jamu itu, menyatukan rasa dan cinta hanya Allah. Nah, itu tadi ilahi anta maksudnya. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan-Tuhan di alam marca pada ini. La matluba, tiada yang dicari, hanya Engkau Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan-Tuhan yang wajib disembah. Illallah la ma'budah, hanya Engkau Allah. Nah, itu cuma satu tujuan. Jadi menyatakan rasa dan cintanya hanya Allah. Nah, itu bagaimana kita merasakan cintanya Allah dan bagaimana kita mampu mencintai Allah dan menyatukan rasanya kepada Allah. Nah, itu justru kalau tidak suluk tidak bisa ngerti.
nggak bisa paham. Kita ngerti umpamanya, keilmuannya, tapi belum tentu pemahamannya dengan sesuatu apa yang kita praktekkan. Suluk itu tadi mempraktekkan ilmu tasawuf, mempraktekkan Al-Quran. Bukan pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Suluk itu mempraktekkan Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, memulai saya. Nah, kalau di ngaji kan Bismillah ngawiti ingsun. Atau bahasa Indonesia memulai saya. Memulai apapun yang mau kita lakukan dengan menyebut, mengagungkan nama dan seluruh sifat asma, af'al, dzatullah. Kemudian tanya, saya ini ahli nyebut nama Allah tidak? Dan saya ini termasuk orang yang mengagungkan Allah tidak. Itu termasuk begitu sadar ingat. Suluk dikir Allah. Terus bagaimana supaya tenggelam di dalam lautan keakbaran seluruh sifat afal Allah? Nah, kau belajar muraqabah. Itu ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah. Nah, itu kalau tidak belajar itu suluk seperti itu ya susah. Jika menyebut nama Allah gampang. Anak kecil bisa. Tapi mengagungkan. Karena Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Akbarnya Allah itu huwal awwalu wal akhir. Nah, kita bagaimana hati untuk tenggelam masuk di dalam keakbaran seluruh sifat af'al asma dzatullah. Nah, itu harus suluk. Atau firman Allah lah. Kalau kita suluk, kulu wasrobu dalam Al-Quran. Makan dan minumlah. Karena orang ahli Allah, karena terbiasa zikir Allah, kemudian suluknya dipakai, Al-Qurannya dipakai, makan itu wong ahli Allah, bukan karena lapar, tapi laparnya ditenggelamkan kepada perintah Allah, sehingga makannya semata-mata melaksanakan perintah Allah, bukan karena hawa nafsu. Itu contoh saja. Wasrobu, hausnya melaksanakan perintah Allah. Karena haus diciptakan oleh Allah, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wasrobu minumlah, maka wong ahli Allah, minumnya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Nah, dia ingat Allah, mengagungkan Allah, melihatnya pun syuhudul kasrah bil wahdah. Jadi itu ada keinginan apa-apa kecuali Allah. Itulah yang disebut menyatukan rasa dan cinta. Terus menggabungkan ruh dalam bermusyahadah. Syuhudul kasrah bil wahdah. Nah, itu dalam pandangan dohir kan. Hatinya itu tawajuh, itu maknanya tawajuh itu bermusyahadah, bertatap muka. Menghadapkan hatinya kepada keagungan, kebesaran seluruh sifat af'al asma Allah, itu adalah menyatukan, terfokus, ditenggelamkan kepada keagungan, kebesaran seluruh sifat af'al asma dzatullah. Itu para wali abdal seperti itu. Kemudian menyatukan ruh di dalam makom yang samar ketika dalam keadaan mabuk, wusul, dan menentukan. Itu kadang-kala bersifat abdal itu malamatiyah. Artinya bertingkah yang sekiranya orang-orang tidak tahu. Gitu. Dia menggabungkan atau menyatukan atau memfokuskan ruh di dalam makom yang samar. Hatinya kuat dengan Allah. Aduh, akhirnya seperti orang biasa, nggak terlihat kekasih Allah. Jadi apa ya? Ya samar itu mananya apa? Kalau bahasa kita mah, dia bersembunyi di tempat yang terang lah gitu. Bersembunyi di tempat yang terang. Tapi bahasa-bahasanya itu antik, bahasanya itu banyak benarnya. Gitu. Kadang dengan bahasa apa? Kias atau majaz. Para wali itu kadang berucap majaz. Contoh terjadi dulu, wallahu alam, itu Mama Sempur. Mama Sempur itu ditanya sama santrinya, kalau Ma di sini ada wali enggak, umpama. Kata Mama Sempur, ada. Kalau ingin kalian tahu wali di Sempur, di Purwakarta ini ada tukang kipas. Ada tukang kipas, itu wali Allah. Tukang kipas.
Akhirnya si para santri termasuk ustadz ini nyari tukang kipas. Mana tukang kipas? Itu tidak ada yang tahu. Setelah wafat baru dikasih tahu. Nah itu tukang kipasnya Habib siapa yang di Purwakarta? Yang suka dijarahin itu, Habib lupa. Di Masjid Agung itu. Itu mana aja tukang kipas itu apa? Tukang kitab. Karena kitab itu kan bikin adem hati gitu. Nah, orang biasa kan lihatnya dari kipas. Tukang hid. Tukang hid. Tukang hid. Ya, itu tukang kitab. Itu contoh-contoh gitu. Jadi terakhir, kalau tidak salah ini, menggabungkan ruh dalam makom yang samar ketika dalam keadaan mabuk. Mabuk itu cinta kepada Allah. Orang mabuk itu biasanya ngomongnya enak. Seperti orang yang mabuk cinta. Kau sayang selalu di dalam hatiku. Itu enggak masuk akal. Masa ada wanita, umpama si Cayem nih, kau Cayem kau selalu di kelopak mataku. Orang cinta itu edan. Mabuk. Tapi kalau di dalam bahasa percintaan itu diterima. Kau selalu di kelopak mataku. Masa kelopak mata di sini ada perempuan? Kau sayang selalu di hatiku. Kalau dibelah dadanya, masa ada wanita di sini? Tidak mungkin. Itu para aulia Allah kadangkala bahasa cintanya itu, kalau di bahasa cinta agama itu suka ditentang oleh orang-orang yang tidak paham. Gitu. Nah, seperti ada ucapan al-halaz. Gitu, Allah di dalam jubahku gitu. Nah, apa bedanya dengan kalimat bukan Abi membenarkan al-halaz, bukan. Ini dari sisi kalam beliau. Nah, kau selalu di hatiku. Namanya baja, namanya tubuh berarti kan dibungkus juga oleh jubah. Nah, bisa saja itu kalimatnya kau di dalam jubahku. Nah, bukan berarti di dalam sini. Al-qalbul mu'minin baitullah. Maknanya hatinya penuh merasakan keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi membenarkan sesuatu. Jenar, enggak. Nah, itu pemahaman, ya itu dari bahasa cinta, orang yang gila. Gitu. Karena Nabi mengikuti ulama-ulama kita. Itu karena ada yang memang dari sisi cinta dibuktikan oleh zahir, akhirnya ya bertentangan. Seperti kalau kau ingin tahu bahwa kita ini hidup dalam kematian. Hidup yang sesungguhnya itu nanti setelah mati. Kalau engkau percaya, kau coba, akhirnya saling bunuh. Itu kan jadi salah gitu. Bukan begitu maksudnya. Maka yang ngaji tasawuf itu harus benar-benaran. Nah, jadi orang ahli Allah itu, abdal itu, menggabungkan ruh di dalam makom yang samar ketika ia mabuk. Gitu. Mabuk, jadi mabuknya itu hanya kepada Allah. Gitu. Ketika dalam keadaan mabuk, wusul dan menentukan itu menentukan sesuatu, tingkahnya itu, atau ada orang pendapat apapun, dia bertingkahnya sesungguhnya karena Allah, tapi dia menyembunyikannya. Nah, itu dulu kalau yang tidak paham, kurang paham bisa ditanyakan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha hatinya benar-benar mampu ibadah kita hanya untuk Allah. Hidup kita lakukan ini semuanya lillahi, semata-mata hanya karena Allah. Kita sudah berikrar di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, maknanya semua gerak dan tingkah. Baik sholatnya, baik ibadahnya, usahanya, silaturahminya, bergaulnya, bersahabatnya, ngajinya, semua gerak dan tingkahnya lillahi rabbil alamin. Itu doa apa? Iftitah itu kita sudah berjanji, sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Hanya anta maksudi. Waradaka matlubi. Atena mahabbataka. Kita tumpahkan semua gerak dan tingkah itu hanya mengharap ridho rahmat Allah. Sambil bagaimana kita mampu
mencintai Allah sambil kita belajar suluk. Nah, itu saja yang dapat Abi sampaikan. Mudah-mudahan ngaji ini menjadi asbab turunnya hidayah taufik dan menjadi kita tertarik dan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja dari Abi. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.